Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita duduk di masjid ini tentunya untuk kembali belajar Quran, membaca kitab Allah, dan saling mengajarkan di antara sesama kita. Yang mana kita tidak samar lagi bermajelis untuk membaca Al-Quran tentang keutamaannya. Cuman tidak mengapa kami ingatkan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, khusus orang yang duduk di masjid, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam rumah dari rumah Allah, di dalam masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitabullah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar dan mengajarkan antara mereka. Illa, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Itu hal pertama kalau kita berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu meliputi mereka. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Malaikat akan selalu menaungi mereka. Yang terakhir, dan ini tentunya yang lebih utama lagi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Allah Rabbul Alamin, tinggi di atas arsy. Dan bersamaan dengan itu, Allah Maha melihat kita dan menyebut setiap orang yang bermajelis ilmu, tentunya karenanya. Bukan karena ria, bukan karena sum'ah, bukan karena juga ingin disebut. Duduk memang karena Allah. Berkumpul di rumah Allah karena Allah. Untuk mempelajari kalamullah. Ini perkara yang sangat utama. Keutamaannya di hadis ini ada 4. Yang langsung kita akan dapatkan saat bermajelis. Ini kita dapatkan di dunia. Kita akan mendapatkan naungan malaikat, ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di makhluk-makhluk yang paling mulia, di malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kita masuk di ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Setelah kita menguatkan bahwasanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat pertama.
dia adalah pembuka surat seperti surat-surat yang lain. Dan itu kebenaran yang tidak diragukan lagi seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa basmalah bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Beliau katakan fas-shawabul ladzi la syakka fih. Maka as-shawab, kebenaran yang tidak diragukan lagi padanya, annal basmalata laisat minal Fatihah. Bahasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Kama annal basmalata laisat min baqiyatis suwar. Sebagaimana juga basmalah bukan ayat pertama di surat-surat yang lain. Itu tentunya, maka ayat pertama adalah yang kita baca di malam hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini ayat yang mulia. Diulang dengan lafaz lengkap seperti ini. Lafaz alhamdulillahi rabbil alamin lengkap seperti itu. Itu sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Tempat pertama di sini. Di surat pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah. Surat yang paling utama dan paling mulia. Ini tempat pertama. Tempat kedua ada di surat Al-An'am. Dengan lafaz juga sempurna seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ucapan penduduk surga. Ketika mereka sudah masuk surga, kata Allah, da'awahum fiha subhanak. Doa mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Mereka selalu mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan selamat mereka di dalam surga adalah salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir daripada ucapan mereka, dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lafaz lengkap. Tempat kedua. Tempat ketiga ada di surah Yunus. Iya. Tadi di surah Al-An'am, saya ulang. Tadi di surah Al-An'am ayat 45. Supaya sekaligus ditahu ayatnya. Kami ulangi di surat Al-An'am ayat 45 tempat kedua. Tadi yang saya baca itu surah Yunus ayat 10. Tadi yang kami baca itu surah Yunus ayat ke-10. Ada tempat ketiga di surat Al-An'am ayat 45. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan terputusnya perkara orang-orang kafir, orang-orang dolim, ya, mereka tidak ditinggikan di kehidupan dunia, demikian pula tidak ditinggikan nanti di kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penutupnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tempat ketiga. Tempat yang keempat ada di surat As-Saffat ayat 182. Dengan lafaz juga sama, walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tempat keempat. Tempat kelima ada di surat Az-Zumar ayat 75. Surat Az-Zumar ayat 75. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala katakan wakilal hamdulillahi rabbil alamin. Dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tempat kelima. Tempat yang keenam dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin ada di surah Ghafir ayat 65. Ada di surah Ghafir ayat 65. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dia Allah yang maha hidup, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kepadanya. Setelah itu Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tempat-tempat yang disebutkan secara lengkap kata atau kalimat
alhamdulillahirabbil alamin. Diulang 6 kali di dalam Al-Quran dengan lafaz yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa satu ayat ini adalah ayat yang sangat mulia yang ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk di maknanya. Apa tafsirnya? Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdu? Apa makna lillah? Apa makna rabb? Apa makna al-alamin? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhirkan terjemahannya setelah kita tahu maknanya masing-masing dari kalimatnya. Alhamdulillah. Wasful mahmudi bil kamal. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdulillah. Itu adalah mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Mulai sekarang ini, jadi kita sudah bisa terjemah. Alhamdulillah artinya pujian. Itu untuk sementara dulu. Pujian. Pujian yang bagaimana? Yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau tidak ada rasa cinta terhadap yang dipuji, tidak ada pengagungan terhadap yang dipuji, itu bukan hamdu namanya, tapi madah. Katanya dipakai yang lain. Ini alhamdu. Baru kata alhamdunya dulu. Belum masuk kata alnya. Ini baru hamdun. Dia hamdun itu pujian terhadap yang dipuji. Ya, di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna yang disertai dengan ada rasa cinta dan ada pengagungan terhadap yang kita puji. Jadi ketika kita ucapkan alhamdulillah, ada cinta kita kepada Allah. Ada pengagungan kita kepada Allah. Oleh karena itu, tidak boleh antum letakkan kalimat ini untuk selain Allah. Tidak boleh. Kita kalau kepada sesama kita, paling kita katakan, syakarallahu lak. Lagi kata syukron. Yang sering kita dengar, syukron. Terima kasih. Semoga Allah mensyukuri apa yang kamu perbuat. Karena kalau kata syukur itu cuma membalas. Tidak ada rasa cinta atau pengagungan. Bahkan nanti Syekh Ibnu Utsaimin beliau akan sebutkan ya, bentuk pujian yang kosong dari rasa cinta dan pengagungan. Ini makna yang pertama dulu harus antum pahami. Ketika antum ucapkan alhamdulillah, berarti antum cinta kepada yang antum puji. Antum besarkan yang antum puji itu. Al-kamalud dati wal wasfi wal fi'li. Masya Allah. Yang sempurna zatnya, yang sempurna sifat-sifatnya, yang sempurna perbuatannya. Jadi antum puji Allah karena zat Allah maha terpuji. Antum puji Allah karena sifat-sifat Allah sifat terpuji. Antum puji Allah karena perbuatan Allah itu perbuatan yang terpuji. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, wasyarru laisa ilaih. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Karena takdir Allah semuanya baik. Walaupun kadang hamba merasakan ini tidak baik bagi saya. Tapi ketahuilah, walaupun kita rasa tidak baik, pasti baik.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu yang terbaik untuk kita. Anak contohkan misalnya. Nanti akan disebut oleh beliau rahimahullah. Kenapa Nabi SAW selalu memuji Allah. Dalam keadaan beliau tidak baik, yang dia dapatkan ataupun baik. Nabi ketika mendapatkan yang baik, beliau bilang Alhamdulillah. Ketika juga dapat yang tidak baik, beliau juga tetap bilang Alhamdulillah. Karena Allah perbuatannya tidak ada yang tidak baik. Ketika kita rasa yang tidak baik, itu kita yang merasakan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, itu adalah kebaikan. Contoh misalnya, kita dalam kehidupan dunia ini, dapat istri solehah, dapat anak yang baik. Dapat anak yang baik. Itu kan kebaikan untuk kita. Tapi setelah itu namanya kehidupan dunia tidak selamanya bersama. Tidak selamanya. Dunia ini kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia yang akan meninggalkan kita. Itu dunia ini. Tidak boleh tidak. Kita harus memilih dua itu. Dunia ini kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Ini kehidupan dunia. Kita melihat orang-orang kaya, dia sudah kumpulkan uang, banyak propertinya yang dia kumpulkan, tapi apakah dia akan, kalau meninggal akan membawanya ke kuburan? Tidak, dia akan meninggalkannya. Atau ada juga orang naik usahanya, tiba-tiba dia bangkrut. Berarti ini kan dunia meninggalkannya. Dunia hanya seperti itu saja. Kalau dia bukan yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Anak, istri, kita miliki, dia meninggal. Istri kita, anak kita. Menurut kita itu tidak baik. Tadinya kan kita hidup bersama. Penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu hilang. Menurut kita itu tidak baik. Tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Karena dengan sebab itu banyak hal yang kita dapatkan. Berupa kebaikan. Banyak sekali. Banyak sekali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala katakan lewat nabinya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk kita, yusib minhu. Maka Allah akan menguji kita di kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak diuji itu masalah. Tidak ada ujian untuk kita itu masalah. Jangan sampai kita berada di atas maksiat, terus kita diberikan kebaikan, tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu istidraj. Perlalaian dari Allah. Sampai nanti tiba-tiba kita diambil, kita akan bangkrut. Makanya ketika kita diuji dengan hal yang tidak baik, ketahuilah itu kebaikan. Allah inginkan kepada kita kebaikan. Kenapa? Karena Allah yang maha terpuji dari sisi perbuatannya. Allah maha terpuji dari sisi perbuatannya. Ada orang, Allah berikan rezeki luas. Allah dipuji dengan itu. Ada orang tidak diberikan rezeki seperti yang itu. Tidak luas. Maka Allah juga dipuji dengan hal itu. Karena bisa saja kalau dia dapat rezeki yang luas seperti yang sana, bisa saja dia melampaui batas. Tidak seperti yang sana. Jadi semuanya baik. Yang jelas, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena dia Allah al-kamalud dzati, yang sempurna zatnya. Wal wasfi, dia Allah yang sempurna sifat-sifatnya. Wal fi'li, dia Allah yang maha sempurna perbuatannya. Apapun yang Allah lakukan kepada kita, itu sempurna, itu yang terbaik. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Apa yang Allah lakukan kepada kita, jangan pernah tanya, kenapa Allah kasih begini saya? Karena pasti itu terbaik.
Karena perbuatan Allah adalah perbuatan yang sempurna. Harus antum ketahui itu. Ini baru makna alhamdulillah. Kemudian belum melanjutkan. Bahwa kamilun fi dzatihi. Belum tegaskan ulang. Bahwa kamilun fi dzatihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam zatnya. Zat Allah tidak ada sama sekali kekurangan di dalamnya. Bahkan zat Allah maha sempurna sampai tidak ada yang mirip dan serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai', kata Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal. Seorang pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia Allah kamilun fi dzatihi. Maha sempurna dalam zatnya. Wasifatihi, ini yang kedua. Dia Allah yang maha sempurna dalam sifatnya. Sifat Allah. Semoga bisa dipahami. Ana contohkan satu contoh terkait dengan sifat Allah yang kita baca di basmalah. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebutkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Rahmat. Kasih sayang. Maka ketahuilah ini sifat yang sempurna. Tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kita punya kasih sayang. Tapi kasih sayang kita tentunya penuh dengan kekurangan. Sesuai dengan kekurangan kita makhluk. Kasih sayang Allah tidak sama sekali dengan makhluk. Dia adalah yang sempurna di dalam sifatnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Selain Allah tidak memilikinya. Allah punya sifat mendengar. Maka pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna. Allah memiliki sifat melihat. Maka penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna. Allah memiliki sifat ilmu. Maka ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Ini prakteknya. Kata beliau, wasifatihi wa af'alihi. Demikian pula terkait dengan perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang sempurna. Tidak ada cacatnya sama sekali. Tidak ada kekurangan sama sekali. Karena ini adalah perbuatan dari pencipta seluruh makhluk. Pencipta langit dan bumi. Pencipta jin dan manusia. Pencipta bahkan seluruh hewan. Bahkan dia pencipta alam semesta. Sebagaimana akan ditegaskan nanti di sini juga. Wala budda min qaidil mahabbati wa ta'zim. Beliau katakan, harus ada kata dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu harus ada rasa cinta kita kepada yang kita sebut namanya. Harus ada rasa pengagungan kita terhadap yang kita puji. Terhadap yang kita puji. Ini kata beliau, qala ahlul ilm. Berkata orang-orang yang berilmu, li'anna mujarrada wasfihi bil kamal biduni mahabba wala ta'zim la yusamma hamdan. Karena sekedar mensifati Allah dengan sempurna tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa pengagungan, beliau bilang ini tidak dinamakan hamdan. Itu tidak dinamakan hamdan. Kata lain baru bisa masuk. Kalau tidak ada rasa cinta. Kalau kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, biasa saja, tidak ada rasa cinta. Itu bukan pujian terhadap Allah. Makanya
Kenapa kita sholat, rajin sholat, tapi tidak bisa mencegah kita kepada hal yang mungkar? Ya karena kita sholat, kita baca seperti biasa. Tidak ada pengagungan kita terhadap apa yang kita baca. Tidak ada makna yang kita hadirkan di dalam bacaan kita. Makanya kata beliau rahimahullah, kalau ada orang yang memuji Allah, tapi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa pengagungan, maka itu bukan hamdan. Tapi apa namanya? Apa artinya? Beliau bilang wa innama yusamma madhan. Sungguh tiada lain itu dinamakan madhan. Jadi katanya beda. Karena kalau ada orang yang memuji tanpa rasa cinta dan rasa pengagungan, disebut dengan madah. Madah fulan Zaid. Zaid, si fulan memuji Zaid. Artinya dia hanya puji saja, tidak ada rasa cinta. Tapi kalau dibilang hamidah fulan Zaid, itu bahaya. Karena pasti ada rasa cinta dan ada rasa apa? Pengagungan. Jadi luasnya bahasa Arab. Masing-masing katanya punya arti yang berbeda walaupun sama maknanya secara terjemahan di dalam bahasa kita. Iya. Kemudian beliau katakan, walihada yaqa'u min insanin la yuhibbul mamduh, lakinnahu yuridu ayyanala minhu syai'an. Oleh karena itu kadang kita jumpai ada orang memuji orang lain, tapi dia tidak cinta orang yang dia puji. Tapi kenapa dia puji? Beliau bilang ada yang diinginkan darinya. Ada yang diinginkan. Dia puji bukan karena cinta. Dia puji bukan karena pengagungan. Tapi ada sesuatu yang dia mau dapatkan. Ada sesuatu yang dia mau dapatkan. Beliau contohkan. Beliau katakan. Tajidu ba'da syu'ara. Kalau di Arab. Antum jumpai sebagian ahli syair. Yakif amamal umaro. Mereka berdiri di depan para penguasa. Tsumma ya'ti lahum bi'ausafin 'azima la mahabbata minhu. La mahabbatan minhu. Kemudian mereka menyebutkan sifat-sifatnya penguasa yang ada di hadapannya. Tapi itu bukan karena dia cinta kepada dia, penguasanya itu. Walakin mahabbatan fil mal alladhi yu'taunahu. Akan tetapi karena dia suka harta yang diberikan. Iya. Ini contohnya. Ada orang kalau ada penguasa, misalnya naik jadi penguasa. Oh dia puji setengah mati. Itu dia puji bukan karena cinta. Dia puji bukan karena menghormati dan mengagungkannya. Tapi dia mau dapat proyek misalnya. Ini ya. Digolai ki. Baru dapat. Iya. Ini hati-hati. Ini untuk selain Allah. Orang seperti itu. Iya. Walakin mahabbatal mal alladhi yu'taunahu. Ya'tunahu. Akan tapi karena dia cinta kepada harta yang diberikan. Au khaufan minhu. Atau karena takut darinya. Takut di penjara. Takut di siksa oleh pemimpinnya. Akhirnya dia memujinya. Ini terpaksa karena takut. Karena takut. Walakin akan tetapi ini hamidna li Rabbina azza wajal, bisa dibaca begitu, bisa juga dibaca hamduna li Rabbina azza wajal hamdu mahabbatin. Ini bedanya kita memuji selain kita, teman-teman kita atau orang yang di atas kita dengan kita memuji Allah. Akan tetapi kata beliau kita memuji Rabb kita azza wajal, pujian kan adanya rasa cinta. Wa ta'dim, pujian karena adanya pengagungan. Falidzalika sara la budda minal qaidi fil hamdi annahu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'dim. Oleh karena itu harus ada qaid yang mengikat bahwasanya dalam pujian kita kepada Allah harus ada terhadap yang dipuji itu dengan kesempurnaan disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Harus ada supaya beda antara sesama kita dengan Allah Rabbul Alamin.
Supaya beda. Baik. Ini hamdun. Nanti kan habis waktu. Bagaimana kalau disatukan dengan al? Itu beda lagi maknanya. Ini baru hamdunnya, belum alhamdu. Nanti lagi di pertemuan yang akan datang baru kita lanjutkan yang pakai alnya. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Langsung, tidak apa-apa. Angkat tangan, silakan bertanya. Silakan. Betul. Betul. Jadi ada pertanyaan, berarti kata hamdun itu hanya untuk Allah. Betul. Makanya nanti itu alhamdulillah. Nanti kita akan singgung di situ. Alhamdulillah. Kenapa dibilang lillah? Hanya milik Allah. Karena selain Allah, tidak boleh kita ucapkan alhamdulillah. Li Zaid. Tidak boleh. Karena alhamdu itu lillah. Hanya untuk Allah. Itu nanti akan datang ketika sudah kita pasangkan atau sempurna ayatnya ini. Alhamdulillah. Silakan Mas. Tentang basmalah itu tidak termasuk ayat. Itu apakah ada asbabun nuzulnya Ustaz? Basmalah. Iya, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau katakan ma arafna fasl kula suwarin fil Quran illa ba'da ma nazala bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengetahui pemisah setiap surat di dalam Al-Quran kecuali setelah turun bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini diturunkan terpisah, bukan diturunkan satu paket. Jadi dulu tidak ada pemisah setiap surat. Para sahabat ketahui ada pemisah di setiap surat setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Masya Allah. Untuk perkataan beliau yang pertama tadi itu, bagaimana kalau kita ketika mendapatkan nikmat atau ada orang memberi kita, kita ucapkan Alhamdulillah. Ya bagus, yang dilarang kan Pak, Alhamdulillah. Segala pujian untukmu, itu untuk orang yang memberi. Itu tidak boleh Pak. Adapun kalau kita bilang Alhamdulillah, berarti kan kita memuji Allah atas pemberiannya. Karena hakikat yang memberi bukan teman kita, tapi Allah yang mengarahkan orang itu supaya memberi kepada kita. Makanya ketika dia memberi kita bilang Alhamdulillah. Kemudian untuk orangnya Nabi suruh kita balas. Kata Nabi SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Tadi kan kita membalas atas Allah yang memberikan kepada kita lewat orang itu. Kita bilang Alhamdulillah. Nah, orangnya itu juga kita harus balas. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kemudian kata Nabi, kalau tidak ada yang semisal, dia beri kita uang, kita juga tidak bisa kasih uang. Karena ini masa mau dikasih garam laut. Misalnya begitu. Orang ini sudah kaya, kita mau kasih uang kan tidak enak. Maka apa balasannya? Kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَدَعُوْلَهُ
Kalau kamu tidak dapat apa yang membuat kamu membalas dia, maka doakanlah. Di antara doanya, kita bilang, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Atau kita baca, kita katakan, syakarallahu lak. Semoga Allah mensyukuri apa yang kamu berikan kepada saya. Kalau dia beri makan, ada lagi doanya lain. Allahumma at'im man at'amani wa aski man sakoni. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi saya makan. Berilah minum orang yang memberi saya minum. Ya, ada doanya. Ada doanya. Ada juga doa yang lain lebih umum lagi untuk orang yang berbuat baik, memberikan makan kepada kita, yaitu dibaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa barik lahu fima razaqtahu. Itu semua datang dalam riwayat Imam Muslim. Itu kan sudah ada doa-doanya Pak, untuk mensyukuri orang itu, membalasnya. Adapun pujian kita tadi itu untuk memuji Allah karena dengan sebab, ya, karena dengan kehendak Allah orang itu berbuat baik kepada kita. Itu Pak untuk yang pertama. Iya. Jadi yang tidak boleh kita bilang alhamdulillah. Atau kita sebut namanya alhamdulillah li Zaid, li Ali. Tidak boleh. Karena alhamdulillah hanya untuk Allah. Nah, untuk pertanyaan kita yang kedua. Kadang kita kalau ada orang yang tertimpa musibah, mudah bagi kita untuk katakan kepadanya, sabar. Kadang kita susah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa yang kita bisa lakukan supaya selalu alhamdulillah? Yaitu terkait dengan takdir, Pak, sebenarnya. Kita tidak bisa ucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan kecuali kita beriman terhadap takdir. Ketika ada yang nikmat, alhamdulillah, ini takdir Allah untuk saya, alhamdulillah. Ketika ada yang tidak enak, kita juga harus yakin ini juga takdir Allah untuk saya. Nah, ketika seperti itu, Pak, kita akan memuji Allah. Dan kita akan berusaha untuk bersabar. Kalau kita sadari itu takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Oleh karena itu, di antara rukun ya daripada kesabaran itu adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Nah, kapan kita mampu itu? Maka kita akan mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan kita. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Iya, seperti itu Pak. Wallahualam. Habis? Baik, kita cukupkan karena habis waktu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada faedahnya dan ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah semata, yang salahnya dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.